wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kabid Penustrian Dinas Perindak Timur Tengah, yang saya hormati Bapak narasumber yang sudah hadir pada saat ini, yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak Ibu saudara-saudara peserta pelatihan blending rokok yang sudah hadir semua, yang alhamdulillah hari ini kita bisa juga bersilaturahim, bermuajahah dalam rangka kegiatan pelatihan ini. Mengawali apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, saya mengajak kita semua yang hadir di tempat ini untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, bermuajahah dalam rangka kita mengikuti kegiatan pelatihan blending rokok yang sumber dananya dari dana DBH CHT tahun anggaran 2023. Selanjutnya salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya dan yang akan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, saya mulai dari sumber pendanaan kegiatan ini. Kenapa saya mulai dari itu? Karena banyak sekali pertanyaan, terutama dari masyarakat pelaku usaha tembakau, atau kalau istilah sebut petani tembakau. Kemana dana DBH CHT? Nah, hari ini kita melakukan pelatihan. Setelah kemarin juga ada pelatihannya. Saya tidak tahu ini angkatan keberapa, 8 atau 7 kalau salah hari ini. Jadi ini salah satu bagian yang sumber pendanaannya dari dana DBH CHT. Masih ada kegiatan yang sumber pendanaannya di DBH CHT. Yang kami Dinas Perindustrian Perdagangan, pertama kegiatan yang didanai dari DBH CHT ini pelatihan blending, lalu kemudian pembangunan KIHT. Kalau misalnya lain, kesehatan dapat bagian ya DBH CHT. Kemudian Dinas Pertanian dapat DBH CHT. Ini yang heboh sampai kemarin ini teman-teman ini ada Ibu Hajah. Kemudian ada narasumber juga. Ini penyusunan peraturan tentang bagaimana membagi dana DBH. Itu BLT. Itu 10 miliar lebih. Nah, inilah dana DBH. Jadi kalau ada yang bilang kemana dana DBH itu, kok kita tidak dapat? Bapak Ibu, kita ini ngerokok, saya ahli hisab juga. Setiap kita beli rokok, kita langsung bayar. Kita bayar pajaknya, ada retribusinya. Itu yang dipotong. Lalu nanti dibagi lagi ke daerah setelah dikumpulkan di pusat. Nah, itu ketika kita merokok, yang paling bahaya itu adalah perokok pasif katanya. Nah, bagaimana supaya perokok pasif ini menerima dana DBH? Ada namanya Askes, BPJS. Termasuk pengadaan obat di rumah sakit itu banyak dari DBH CHT. Kita butuh traktor, kita butuh pompa air katanya. Nah, itu ada kegiatannya di Dinas Pertanian. Nah, ini saya mulai supaya ada pemahaman kita tentang DBH CHT, karena ini menjadi pertanyaan terus. Tidak hanya oleh petani, ada teman-teman LSM, kemudian ada wartawan yang tidak paham juga tentang itu. Nah, ini saya sampaikan. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang dihormati, kenapa masih perlu kegiatan pelatihan seperti ini? Bapak Ibu mungkin banyak yang sudah tahu. Tahun 2021 lahan untuk tanam tembakau
di Lombok Tengah itu kurang dari 9.000 hektar tahun 2021. Tahun 2022 saya belum dapat datanya. Kemudian produksi tembakau itu tahun 2021 itu 170.000 ton. Ini produksi tembakau Lombok Tengah. Kemana hasilnya? Itu banyak dibawa keluar ke Jawa. Jadi kita jual bahan baku, nanti udah jadi kita beli. Kita beli rokok Sampurna, kita beli rokok Surya, Marlboro. Apa itu bahan pokoknya? Tembakau Virginia dari Lombok. Orang bilang kalau dari tembakau dari Lombok tidak enak katanya. Itu kayak kalau makanan katanya penyedap rasa. Nah, pertanyaannya apakah kita mau tetap seperti itu? Pasti tidak mau, karena bahan bakunya melimpah di sini. Dulu orang bilang kenapa nggak bangun pabrik rokok perusahaan-perusahaan itu? Kita nggak mengerti apa pertimbangannya. Kenapa harus di Jawa? Padahal bahan bakunya banyak di kita di Lombok. Kita tidak paham itu. Tetapi jangan kita berkecil hati. Industri tembakau ini terus akan dikembangkan. Ada tiga jenis kelompok industri tembakau itu. Pertama industri hulu, antar dan hilirnya. Kita sudah sampai mana? Sebagian besar masih di hulu. Apa itu di hulu? Orang ngopen, orang ngecok tembakau, masih rajana. Itu yang masih banyak di kita. Lalu hasilnya kita jual. Sekarang ini malah bukan yang di open saja yang jual, malah yang dirajang ini termasuk itu sudah dijual. Dulu nggak ada yang rajang tembakau. Istilahnya mako gecok, kita ini banyak yang di baku lokal ini. Lalu antara yang industri antara itu apa? Sausnya, kemudian filternya, kita belum bisa kalau itu, kita belum sampai sana. Lalu yang hulu, apakah sudah ada di kita? Alhamdulillah, terakhir kemarin kita fasilitasi proses perizinan untuk industri tembakau di Semuean, Pemban Aji. Itu dia kan begitu dia produksi, memang ada intervensi dari provinsi itu, termasuk juga ada Pokir DPR pusat itu. Jadi Pemban Aji itu dia buat rokok kretek tangan, termasuk juga rokok putih. Jadi alhamdulillah dia sudah terima pesanan banyak, terutama dari bagian timur, Indonesia bagian timur. Nah, kita bantu proses perizinannya. Karena memang pemerintah sekarang ini punya kebijakan bagaimana agar industri di hasil tembakau ini bisa berkembang. Jadi masyarakat itu bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, Bapak Ibu yang hormati, itulah makanya kita di dinas mengambil kebijakan untuk bagaimana agar tetap kita akan memberikan pelatihan ilmunya supaya kita sampai dengan industri hulu, tidak hanya hilir saja. Sepengetahuan saya dari 18 yang sudah punya izin NPPBKC namanya, yang sudah punya izin, sudah bisa beli, sudah bisa produksi, sudah bisa jual dan legal, itu baru 3 perusahaan di Lombok Tengah. Ada di Kopang, ada di Batu Kliang dan Pada Timur di Semuanya. Nah, kita berharap besok ini di tempat-tempat lain di Lombok Tengah akan bisa buat rokok. Nah, terkait dengan bagaimana proses perizinannya, yang paling susah itu adalah PBJ namanya. Kalau dulu namanya IMB. Karena memang itu harus bayar, karena ada gambar bangunan yang tempat kita akan memproduksi rokok itu. Atau tidak usah rokok, sudah tis sudah. Tembakau rajangan yang diberi kemasan, ada mereknya. Tapi harus dia punya IMB, PBG namanya sekarang. Itu bayar kalau itu. Tapi kalau misalnya Dekomnya, kemudian NIB-nya tidak bayar. Dan itu sudah OSS, kita bisa online. Lewat HP bisa.
Nanti kami hanya mengeluarkan rekon gudang, itu ada di kami, dan itu dasarnya nanti untuk terbit dia NIB-nya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti ada, saya kira Pak Samsul nanti berikan materi itu ya terkait dengan proses perizinan. Yang jelas kami di dinas ketika ada yang ingin setelah ini berniat bisnis di industri hasil tembakau, maka kami siap untuk fasilitasi. Tidak susah prosesnya ini. Cuma mungkin perlu lama. Di bea cukai pun kami fasilitasi. Buat teman-teman yang nomor tengah di bea cukai sudah kita bangun komitmen. Ketika misalnya ada yang mau proses izin untuk mendapatkan NPWBKC itu, kita sudah sepakat akan ditunggu di bea cukai. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentu kehadiran Bapak Ibu seperti apa yang disampaikan oleh panitia tadi tidak hanya sebatas pelatihan selesai. Tentu nanti kita ada tindak lanjutnya. Hadir berdua di sini tokoh pertembakuan ini. Jadi di samping dia di depan, ini juga ada 2 orang ini. Jadi beliau berperan ini untuk bagaimana petani tembakau ini bisa diberdayakan. Dan teman-teman tentu terus berjuang bagaimana supaya dana DBHCHT ini supaya bisa berikan bantuan kepada industri pemula yang baru mulai. Tentunya ada proses. Memang kalau kita lihat peraturan tentang penggunaan dana DBH ini kan setiap tahun berubah. Misalnya dulu tidak ada BLT, sekarang sudah ada BLT mulai tahun kemarin. Walaupun memang masih banyak persoalan, namanya masih baru, kita akan terus bagaimana memperbaiki. Intinya begini Bapak Ibu, tentu pemerintah ini ingin bagaimana mengembangkan sumber daya yang ada di daerah, termasuk juga bagaimana industri hasil tembakau ini bisa berkembang dan bisa nanti pada akhirnya akan bisa mensejahterakan masyarakat di tempat itu. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Kabid beserta teman-teman panitia, kemudian narasumber yang sudah hadir, dan ini petinggi-petinggi AKTI. Ini semoga perjuangan Bapak Ibu pengurus AKTI maupun HIMTA dan segala macam kelompok atau organisasi yang memperjuangkan tembakau ini, apa yang diharapkan bisa terwujud. Termasuk juga Bapak Ibu peserta yang hadir. Karena kami tidak mungkin akan mengundang semua yang masyarakat yang sekarang ini sedang berproses, ya, sehingga kami minta bagaimana ada perwakilan, tapi ilmunya nanti. Kalau strategi pemasaran sebenarnya kita sudah bisa. Biasanya kita buat rokok dulu kan, sekarang alatnya sudah banyak dijual murah lagi. Kita racik dulu, lakukan cicipi. Kalau sudah enak, banyak bilang enak, kenapa enggak itu jadi bisnis gitu? Karena awalnya seperti itu kita. Saya tambah sedikit, ada namanya Pak Haji Suwardi yang di Kopang itu Pak, dia tidak ngerokok Pak. Kenapa ekonominya sekarang hebat dari industri rokok? Ada 3 anaknya, 3-tiganya plus dia punya perusahaan sendiri. Karena dia tidak ngerokok. Kalau misalnya Bapak Ibu sekarang belajar di sini termasuk luar biasa. Kalau beliau belajar 1 jam itu bayar 150 juta untuk dapatkan ilmu ngerakit ini. Tetap tidak bagus Pak. Sampai yang sudah diracik Pak dia beli. Akhirnya dia bayar itu sampai 350 juta hanya untuk belajar ngeracik pensausan itu Pak. Baru dia. Tapi kalau kita mungkin tidak senang racikannya itu Pak. Kalau di luar dia memang laku, laris dia. Kalau kita tidak, banyak saya sudah tidak suka. Tapi kita tidak ngerti dengan, kan beda-beda orang, beda selera. Intinya ketika kita ada kemauan dan bahan baku kita banyak, murah lagi, apalagi musim panen, saya kira kita bisa bisnis di tembakau ini. Dan jangan tanggung-tanggung, ya, jangan tanggung-tanggung. Dari kecil nggak bisa, besar dulu nggak bisa. Punya tahapan memang di situ bisnis itu.
Oke Bapak Ibu, saya kira ini yang dapat kami sampaikan.